Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan membuat video pembelajaran mengenai amortisasi, apa itu amortisasi, rumus, formula, ataupun contoh penerapannya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Dedi Fadilawar dengan NIM 122160041. Saya Monika dengan NIM 1241606. Saya Teresa Syararan dengan NIM 1241609. Saya Ravenda Lestari dengan NIM 124160010. Saya Nazariza Poladi dengan NIM 124160011. Baik, simak videonya. Selamat menyaksikan. Pernah dengar kata amortisasi? Kelihatannya rumit ya? Nah, kata ini tuh unik banget karena punya dua arti yang beda jauh dan sering bikin salah paham. Hari ini kita bakal kupas tuntas dua wajah amortisasi ini dan kita mulai dari sesuatu yang kayaknya deket banget sama pengalaman kita semua. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Semangat bayar cicilan, entah itu KPR atau pinjaman lain, pas cek laporan, kok utang pokoknya kayak nggak gerak-gerak di awal? Rasanya gemes kan? Nah, biang keroknya kalau boleh dibilang begitu ya cara kerja amortisasi ini. Oke, yuk kita bedah dulu wajah pertama amortisasi ini, yaitu misteri di balik cicilan pinjaman kita. Jadi, amortisasi pinjaman itu anggap aja kayak GPS atau peta buat ngelunasin utang. Setiap cicilan bulanan yang kita bayar itu udah dihitung mateng-mateng supaya pas di akhir tenor, tring, utang kita lunas tuntas. Gak cuma pokoknya, tapi bunganya juga. Nah, ini dia nih kuncinya. Coba bayangin cicilan bulanan Anda itu kayak satu loyang pizza. Setiap bulan, pizza ini dibagi jadi 2 potong yang ukurannya beda-beda. Potongan pertama itu buat bayar ongkos sewa duitnya, alias bunga. Nah, sisa potongannya itu baru deh yang benar-benar motong utang pokok kita. Yang bikin menarik, meskipun total cicilan kita tiap bulan itu sama persis, ukuran potongan pizzanya itu berubah terus. Di awal-awal pinjaman, pas utang kita masih gede banget, potongan buat bunganya itu dominan banget, gede. Makanya potongan buat pokoknya jadi kecil. Tapi seiring waktu, utang pokok kita kan makin kecil tuh. Nah, potongan bunga juga ikut nyusut. Artinya, lebih banyak uang kita yang lari buat ngelunasin pokok. Ini dia jawaban kenapa di awal-awal rasanya lama banget lunasnya. Biar lebih kebayang, kita lihat angka deh. Misal, pinjem 12 juta buat setahun. Coba tebak, di bulan pertama dari cicilan kita itu Rp120.000-nya cuma buat bayar bunga doang. Tapi coba lompat ke bulan terakhir, bulan ke-12 bunganya cuma Rp10.000 perak. Gila kan pergeserannya? Hampir semua uang cicilan kita di akhir itu langsung hajar sisa utang pokoknya. Oke, jadi sekarang misteri cicilan yang lambat di awal udah terpecahkan ya. Tapi tunggu dulu, itu baru setengah dari cerita. Amortisasi ini punya kembaran dengan sifat yang beda 180 derajat dan ini penting banget di dunia bisnis. Oke, sekarang kita tinggalin dulu urusan cicilan pribadi. Yuk kita ganti topi, sekarang kita jadi analis keuangan. Kita intip ke dalam laporan keuangan perusahaan besar dan lihat gimana mereka pakai kata amortisasi buat sesuatu yang sama sekali beda. Nah, ini dia bedanya. Amortisasi yang pertama tadi itu soal duit yang beneran keluar dari rekening kita buat bayar utang. Tapi amortisasi yang kedua ini soal akuntansi. Cuma permainan angka di atas kertas. Nggak ada uang tunai yang gerak sama sekali. Bener-bener dua dunia yang berbeda, tapi pakai satu nama yang sama. Bikin pusing kan? Gini deh contohnya, bayangin sebuah perusahaan teknologi beli hak paten seharga miliaran. Kalau biaya segede itu langsung dicatat di tahun yang sama, wah, laporan laba ruginya bisa langsung anjlok, kelihatannya rugi besar. Nah, biar nggak gitu, mereka pakai amortisasi. Biaya miliaran itu diiris tipis-tipis dan dibebankan sedikit demi sedikit selama beberapa tahun. Itulah yang disebut amortisasi aset. Terus aset tak berwujud itu apaan sih? Ya, sesuai namanya, ini adalah harta karun perusahaan yang nggak bisa kita pegang. Coba pikirin deh, formula rahasia Coca-Cola, hak cipta lagu, atau bahkan logo centangnya Nike. Semua itu nilainya bisa triliunan loh, dan biaya untuk dapetin harta karun inilah yang diamortisasi. Kenapa mesti dibikin ribet gitu? Tujuannya simpel banget, biar laporan keuangannya jadi adil dan masuk akal. Prinsipnya, biaya untuk mendapatkan sebuah aset harus dicocokkan dengan pendapatan yang dihasilkan aset itu. Jadi, biaya paten dicocokkan dengan pendapatan dari produk paten itu selama masa berlakunya. Ini ngasih gambaran yang jauh lebih jujur soal kinerja perusahaan.
Menyebar biaya selama bertahun-tahun. Kayaknya pernah dengar juga ya. Mungkin kalian kepikiran sama depresiasi atau penyusutan. Bener banget. Mereka ini kayak saudara sepupu. Mirip tapi nggak sama. Yuk kita lurusin bedanya di mana. Aturan mainnya gampang banget kok. Ingat ini aja, amortisasi itu buat aset yang nggak bisa disentuh. Aset tak berwujud, kayak ide, hak paten, merek dagang. Sedangkan depresiasi itu buat aset fisik yang bisa kita pegang, yang bisa rusak atau aus, kayak gedung, mesin, mobil. Jadi amortisasi buat ide, depresiasi buat benda. Simpel kan? Oke, kita udah ngupas tuntas 2 wajah amortisasi. Satu buat urusan utang pribadi, satu lagi buat aset perusahaan. Mungkin ada yang mikir, oke, terus kenapa saya harus peduli? Apa pentingnya buat saya? Nah, ini dia bagian pentingnya. Jawabannya adalah karena pengetahuan ini ngasih kita kekuatan. Buat urusan pribadi, kita jadi lebih pinter ngatur strategi lunasin utang. Buat yang suka investasi, kita jadi bisa membaca laporan keuangan perusahaan dengan lebih jeli, nggak gampang ketipu. Dan buat para pemilik bisnis, wah ini bisa jadi senjata rahasia buat efisiensi pajak. Dan ngomongin soal bisnis, ini dia jackpotnya. Biaya amortisasi itu kan biaya non-tunai. Artinya, dia dicatat sebagai pengeluaran yang ngurangin laba tapi perusahaan nggak ngeluarin duit sepeser pun. Efeknya apa? Laba di kertas jadi lebih kecil dan pajak yang harus dibayar juga jadi lebih rendah. Ini 100% legal dan strategi yang cerdas banget buat hemat uang. Jadi, dari urusan cicilan pinjaman sampai menilai harga sebuah ide, ternyata konsep amortisasi ini ada di mana-mana ya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah paham 2 wajah amortisasi ini, apa cara pandang Anda terhadap cicilan bulanan atau terhadap nilai sebuah merek terkenal?